Cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami terkait prototipe charger tenaga surya portable, yang mana di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada teman saya, Fikri Kurnawan Sitorus, dan saya pribadi, Helmi Alfianja, dan teman saya, Rizky Akbar Jakri. Adapun latar belakang dari tugas proyek yang kami kerjakan yaitu kebutuhan energi listrik di Indonesia meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan digitalisasi perangkat hari-hari. Ketergantungan pada energi fosil menimbulkan persoalan ketersediaan, biaya, serta emisi yang tidak berkelanjutan. Di sisi lain, letak Indonesia di kawasan tropis memiliki potensi energi surya harian yang baik sehingga layak dimanfaatkan untuk penyediaan energi bersih dan terbarukan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS portable, sistem fotovoltaik yang dirancang kompak, mudah dipindahkan dan cepat dioperasikan di lokasi yang belum stabil akses listriknya. Adapun rumusan masalah dari tugas proyek kami ini, yang pertama adalah bagaimana merancang sistem panel surya portable yang ringkas, aman, dan sesuai ketersediaan komponen lokal untuk pengisian perangkat. Yang kedua, ada berapa energi harian yang didapat dipanen pada 3 kondisi cuaca, yaitu cuaca cerah, sedang, dan tidak cerah. Yang ketiga, ada berapa waktu pengisian baterai pada masing-masing kondisi cuaca. Dan yang keempat, ada berapa durasi operasi untuk beban pada skenario dari baterai saja, serta ditopang energi surya harian. Dan tujuan dari tugas proyek yang kami lakukan itu ada 4 juga. Yang pertama adalah menghasilkan desain panel surya portable yang fungsional. Yang kedua, menghitung energi panen harian pada 3 kondisi cuaca. Yang ketiga, ada menentukan waktu pengisian baterai untuk tiap kondisi cuaca, dan yang keempat adalah mengestimasi durasi operasi beban serta menyusun rekomendasi pengoperasian optimal. Adapun landasan teori dari tugas proyek yang kami kerjakan, yang pertama itu kami mengambil teori terkait prinsip kerja panel surya. Yang kedua ada terkait panel surya portable. Yang ketiga ada model panel surya. Dan yang keempat ada pengisian daya surya atau solar charger controller. Dan yang kelima adalah BMS 1S EPO4, yang mana itu adalah komponen yang akan kami gunakan pada tugas proyek ini. Selanjutnya, adapun metode penelitiannya akan kami jelaskan dan dijelaskan oleh teman kami, Rizky Akbar Jakri. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitiannya. Metode untuk metodologi penelitiannya itu menjabarkan rancangan metodologis yang digunakan untuk memperoleh energi harian yang dipanen dan waktu pengisian baterai pada 3 kondisi cuaca, cerah, sedang, dan tidak cerah. Cara berbasis desain dan simulasi. Nah, untuk jenis dan pendekatan penilaiannya, penilaian termasuk rekayasa atau desain basicnya dengan pendekatan kuantitatif, yaitu fokusnya menyusun model neraca energi sederhana namun representatif untuk panel kecil. Dan untuk simulasi keluaran energinya itu menggunakan MATLAB. Nah, selanjutnya itu ada objek dan ruang lingkupnya. Objek kajiannya itu adalah sistem panel surya portable berkapasitas kecil dengan alur energi PV 6 volt, charger CC atau CV1S, BMS 1S, dan bus 5 volt. Ruang lingkupnya itu dibatasi ada pada perancangan, perhitungan simulasi output energi dan waktu isi baterai, dan serta visualisasi hasil dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya itu ada variabel penelitian dan definisi operasionalnya. Untuk variabelnya itu ada 3. Yang pertama untuk inputnya atau variabel masukannya itu ada PSH. Yang kedua itu ada faktor kondisi untuk parameter sistemnya itu atau tetap. Ada WP-nya 2,1, charge-nya 0,80 dan bisa dilihat. Dan untuk analisis dan untuk variabel keluarannya atau output bisa dilihat ada energi panen hariannya, waktu isi baterai, dan serta durasi ditopang surya per hari pada beban tertentu. Lalu ada sumber data dan teknik pengumpulannya. Sumber data cuacanya itu ada BMKG Sumatera Utara, stasiun terdekat dengan lokasi penggunaan. Parameter utama yang dipakai adalah PSH harian. Untuk klasifikasi dipakai sebagai
skenario simulasi yang realistis untuk panel kecil. Yang pertama itu ada cerah, yaitu PSH tinggi untuk rentang operasional itu 8 sampai 10 jam. Dan yang kedua itu ada sedang atau PSH-nya itu menengah bisa 4 sampai 6 jam. Yang ketiga itu ada tidak cerah, PSH-nya itu rendah. Yang itu 0 sampai 3 jam. Lalu selanjutnya ada model perhitungan dan asumsinya. Untuk model neraca energi yang digunakan itu ada energi PV harian, ada energi baterai yang digunakan, waktu isi baterai dari kosong, serta durasi ditopang surya per hari pada beban. Asumsi utamanya itu charge dan memuat pengaruh rugi dasar atau kontrol pengisian kabel dan kondisi lapangan. Lalu ada bahan dan alatnya. Bagian ini menggunakan bahan dan alat perangkat lunak yang digunakan pada bahan tahap perancangan sistem dan simulasi pada Surya Portable. Untuk bahannya sendiri itu yang pertama memakai model panel surya jenis polikristalin dan berenkapsulasi epoksi. Yang kedua itu pengisi daya satu sel atau charger cici atau CV. Itu yang ketiga itu ada baterai LiFePO 41S. Yang selanjutnya itu ada BMS 1 Live PO4 yang dimana rangkaian proteksi OVP, UVP, dan OCP untuk mencegah pengisian berlebih. Yang kelima itu ada converter bus 5 volt, converter DC ke DC untuk menaikkan tegangan baterai 5 volt regulasi. Yang keenam itu ada antar muka beban. Yang ketujuh ada kontrol dan indikator. Yang kedelapan ada elemen mekanik. Lalu untuk selanjutnya ada alat yang digunakan pertama itu ada SolidWorks yang digunakan untuk pemodelan 3D casing, penempatan komponen. Lalu selanjutnya ada MATLAB. MATLAB digunakan untuk perhitungan dan simulasi energi harian. Nah, lalu ada diagram alir. Untuk diagram alirnya itu yang terdapat yang pertama itu perancangan CAD-nya atau SolidWorks yang menentukan ukuran casing, posisi window panel surya, dan dudukan PCB serta tata letak port. Yang kedua itu penetapan arsitektur dan parameter elektrik yang menentukan yang dimana ia menentukan blok sistem. Yang ketiga itu pengambilan dan penyiapan sistem data BMKG yang dimana memilih stasiun di Sumatera Utara mengambil PSA harian. Yang keempat itu ada simulasi dan perhitungan pada menggunakan MATLAB yang menginput PSA-nya per kategori beserta parameter sistem dan juga menghitung energi harian yang dipanen. Nah, untuk diagram alir penelitian ini terdapat sebuah gambar gambar flowchart yang dimana itu ada tahap mulai, lalu identifikasi kebutuhan desain panel surya portable, proses desain di SolidWorks. Maka kalau jika desainnya sesuai, maka bisa lanjut ke pengambilan PSA harian berdasarkan data PMKG. Jika tidak, bisa kembali ke proses desain di SolidWorks. Lalu input data ke MATLAB. Lalu jika perhitungannya sesuai, maka lanjut ke dokumentasi dan hasil visualisasikan dalam bentuk diagram, bentuk grafik. Lalu selanjutnya, nah selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator Bang Ada. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu penutup akan dibawakan oleh teman kami, Fikri Kurniawan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu ada hasil desain. Desain ini dibuat menggunakan aplikasi SolidWorks, di mana untuk yang pertama itu kita membuat konfigurasinya dari photovoltaik kemudian ke charger, kemudian hubung ke baterai dan di bus 5 volt dan diakhiri oleh beban menggunakan kabel USB. Kemudian untuk casing yang didesain ini berbentuk persegi panjang dengan dimensi kurang lebih itu 150 kali 126 kali 24 mm. Dengan nampak window panel di sisi atas, kemudian port USB dengan tombol LED sebagai isi apa pengetahuan dari untuk
berapa persen isi dari baterainya. Kemudian untuk nampak dari atas prototipe charger tenaga surya portable dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian untuk nampak dari samping prototipe charger tenaga surya adalah sebagai gambar berikut, di mana nampak di situ ada kabel USB sebagai tempat penyalur dayanya. Kemudian kita setelah mendesain dari prototipe charger tenaga surya atau portable ini, kita akan menghitung sesuai dengan pertama itu ada hasil energi harian panel, kemudian kita akan menghitung juga waktu pengisian baterainya dan berapa berapa lama durasi supply dari per hari ke penggunaan dari baterai tersebut. Di sini kita melakukan perhitungan berdasarkan perhitungan juga juga melakukan berdasarkan perhitungan dari MATLAB-nya. Pertama kita bahas dulu terlebih dahulu dari perhitungannya dengan menetapkan parameter yaitu WP-nya itu 2,1 watt dengan efisiensi charge-nya itu 0,80 atau 40%. Dengan dasar perhitungannya itu IPV sama dengan WP dikali efisiensi charge dikali F dikali PSH-nya. Di mana didapat dari kondisi cerah itu dari PSH 9 mendapatkan EPV itu 14,36 watt hour per hari. Kemudian pada kondisi sedangnya yaitu mendapatkan EPV yaitu 5,04 dan kondisi pada tidak cerah yaitu mendapatkan EPV 0,5. Dapat dilihat ini hasil dari grafiknya. Kemudian untuk waktu pengisian baterainya itu menggunakan perhitungan yaitu baterai usable sama dengan 8,25 kali 0,9 menghasilkan 7,425 watt. Kemudian kita hitung ketika waktu jam mataharinya yaitu menggunakan rumus EBET usable dibagi EPV dengan mendapatkan kondisi pada cerah yaitu uh, T-full-nya per hari itu 0,52 dan T-full pada jam mataharinya itu 4,65. Kemudian pada kondisi sedang, kondisi cuaca sedang yaitu mendapatkan T-full yaitu 1,47 dan pada saat jam mataharinya itu 7,37 dan kondisi tidak cerah yaitu 14,73 dan pada saat T-full jam mataharinya itu 22,1. Dapat dilihat juga bentuk dari waktu pengisian baterainya. Kemudian itu durasi disuplai surya per hari dan runtime dari baterainya. Ketika efisiensi eh, 0,90 dengan durasi oleh surya per harinya itu dengan rumus berikut dan runtime dari baterai yaitu sebagai berikut. Jadi ketika beban 2,5 watt maka menghasilkan tisannya itu pada kondisi cerah itu mendapatkan 5,17 jam per hari. Ketika kondisi sedang yaitu 1,81 dan kondisi tidak cerah itu 0,18. Untuk T-baterainya sendiri itu 2,67 jam. Kemudian pada saat beban 5,0 beban 5 watt yaitu pada saat kondisi cerah itu 2,58 jam per hari dengan sedang 0,91 dan tidak cerah 0,09 menghasilkan T-baterai itu 1,34 jamnya. Kemudian jika kita lihat pada kondisi pada MATLAB-nya kita runkan pada command window menghasilkan kondisi sesuai yang dia dapatkan perhitungan sebelumnya, yaitu pada kondisi cerah, sedang, dan tidak cerah. Dengan PSA per hari, faktor F-nya, kemudian energi WH per hari, hari untuk penuh, dan PSA yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan pada perhitungan sebelumnya. Dengan hasil yaitu pada kondisi cerah seperti ini, sedang, dan tidak cerah. Jika kita melihat bentuk grafiknya, pada kondisi PSH yang dibutuhkan untuk penuh yaitu cerah lebih pada kondisi cerah lebih cepat di yang dibutuhkan untuk
penuh dalam kondisi ke baterainya. Dan yang paling lama itu pada kondisi tidak cerah yang menghasilkan hampir 20 jam, 22 jam. Kemudian untuk waktu pengisian waktu estimasi waktu pengisiannya seperti dalam bentuk grafik ini dan energi harian yang masuk ke baterainya pada tabel grafik berikut. Kemudian saya silakan kembali pada moderator. Baik, adapun penutup dari tugas proyek yang kami bawakan, yaitu memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan perancangan cat dan simulasi yang menggunakan MATLAB terhadap prototipe panel surya portable diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain casing persegi panjang 150 dikali 126 dikali 24 mm dengan window panel di sisi atas, port dan indikator di sisi samping ringkas untuk dibawa dan diletakkan saat pengisian. Yang kedua yaitu tata letak komponennya. Dengan penempatan PV 6 volt atau sama dengan 2,1 watt, charger CC per CV 1S, BMS 1S, LIFE PO4 dan bus 5 volt dibuat modular. Bos M2 dan dudukan PCB memastikan perakitan rapi dan kokoh. Yang ketiga adalah kesesuaian elektrik, yaitu arsitektur PV, lalu menyambung ke charger, lalu nyambung ke BMS, ke bus, ke USB, menghasilkan rel 5 volt stabil untuk beban kecil. Dengan arus pengisian distal sama dengan 0,30 ampere masih lebih kecil sama dengan arus kemampuan panel, yaitu sebesar 0,40 ampere, sehingga aman terhadap overload. Yang keempat adalah estimasi waktu isi dari kosong, yaitu cerah 0,52 per hari atau sama dengan 4,65 jam matahari, sedangkan dengan kondisi sedang yaitu sama dengan 1,47 hari dan tidak cerah yaitu sama dengan 14,73 per hari. Lalu yang kelima ada pada hari cerah, baterai dapat penuh dalam lebih kurang 1 hari. Pada sedang perlu akumulasi kurang lebih 1 sampai 2 hari. Pada tidak cerah umumnya hanya top up kecil. Dan kesimpulan terakhir adalah prototip sesuai untuk pengisian ringan atau penjagaan daya, misalnya gawai berdaya rendah, dengan manajemen penggunaan untuk beban lebih besar sama dengan 5 watt berkelanjutan. Diperlukan peningkatan kapasitas atau efisiensinya. Adapun sarannya yaitu yang pertama pertimbangan penambahan daya panel misalnya 5 sampai 10 watt atau paralel dua modul kecil, penggunaan konverter dengan efisiensi lebih tinggi serta pengurangan rugi kabel atau konektornya. Dan yang saran kedua adalah atur orientasi dan kemiringan panel sesuai lokasi. Sediakan ventilasi atau pendinginan pasif untuk menekan kenaikan suhu panel yang menurunkan efisiensi. Baik, sekian dari tugas proyek yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dapat berkomentar pada sesi komentar. Baik, terima kasih telah menonton. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.